Nah, anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, benar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang Indonesia pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, ini merupakan materi terakhir kita di semester ini ya. Ya, Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan e-modul. Nah, e-modul ini dibuat dengan tujuan untuk penunjang kalian belajar materi ini pada pelajaran saya. Nah, dalam materi ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan, kemudian masa demokrasi parlementer, kemudian masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi. Nah, ini Ibu akan share terlebih dahulu ya e-modulnya di grup kelas. Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana, sudah masuk atau belum? Udah. Belum. Kenapa kok belum? Nggak ada paketan, Bu. Temennya minta tolong ditetre ya. Ya, Bu. Nah, ini Bu minta e-modulnya silahkan dibaca terlebih dahulu selama 5 menit. Nanti kalau ada yang kurang dipahami silahkan bertanya ya. Ya. Nah, untuk materi ini yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai masa kemerdekaan. Yang kedua adalah masa demokrasi parlementer. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, masa Orde Baru. Dan yang terakhir adalah masa reformasi. Nah, kalian tadi kan sudah mempelajari tentang 5 masa ini ya. Ya. Nah, silahkan untuk anak-anak maju ke depan, kalian tuliskan masa berlangsungnya dari kelima masa tersebut. Nggak usah rebutan ya, satu-satu. Saya, Bu. Iya, silakan maju. Nah, selanjutnya silakan. Ini diisi sampai yang terakhir ya. Ya. Nah, siapa lagi yang mau maju? Saya. Selanjutnya, siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Iya, silakan maju. Nah, nomor terakhir siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan maju.
Nah, dari jawaban teman-teman kalian nih, kalian rasa ada yang salah apa enggak? Ada Bu. Ya, nomor berapa? Nomor 3. Yang benar tahun berapa? Tahun 1959 sampai 1965 Bu. Iya. Jadi untuk masa demokrasi terpimpin ini yang benar tahun 1959 sampai tahun 1965 ya. Ya. Tadi yang menjawab nomor 1 absen berapa? Absen 7 Bu. Nomor 2, Absen 15 Bu. nomor 3, Absen 11 Bu. nomor 4, Absen 30 Bu. dan nomor 5. Absen 29 Bu. Terima kasih ya yang sudah berani maju. Ya. Ya. Nah, ini kita masuk ke materi pembelajaran ya. Untuk masa kemerdekaan ini kan berlangsung tahun 1945 hingga tahun 1950. Nah, yang pertama ini akan kita bahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi menjelang akhir tahun 1944, tepatnya bulan September, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik ini terancam atau terdesak, sehingga Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Kuniaki Koiso ini memberikan janji kepada Indonesia berupa kemerdekaan. Akhirnya dengan menindaklanjuti janji tersebut dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Mungkin anak-anak sudah nggak asing lagi ya dengan materi ini karena dulu di SD sudah pernah ya diajarkan dengan guru kalian. Sudah Ada Bu, pernah. Ya. Jadi BPUPKI ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama itu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk sidang yang pertama ini tahu kalian membahas tentang apa? saya Bu Ya, membahas tentang dasar-dasar negara Pancasila Bu. iya benar. Dan untuk sidang yang kedua ini dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas apa? Saya. Ya, Sidang kedua membahas tentang undang-undang Bu. iya benar. Nah, setelah menyelesaikan sidang yang kedua ini, BPUPKI dibubarkan dengan alasan bahwa BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya, sehingga dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, PPKI ini kepanjangannya itu Persiapan Kemerdekaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya itu Bapak Muhammad Hatta. Nah, PPKI sendiri beranggotakan 27 orang. Awalnya PPKI terdiri dari 21 orang, namun kemudian ditambah 6 orang lagi. Tugas utama dari PPKI sendiri yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang ke bangsa Indonesia. Nah, setelah selesainya sidang dari PPKI tersebut, kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini diawali dengan peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, berita menyerahnya Jepang ini terdengar oleh beberapa tokoh pemuda. Salah satunya adalah Sultan Syahrir. Nah, kemudian Sultan Syahrir ini mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan.
Kan karena sekutu menganggap kemerdekaan Indonesia ini sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Namun usulan tersebut tidak disetujui karena adanya perbedaan pendapat dari golongan tua. Akhirnya pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau ini dari pengaruh Jepang. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang melatar belakangi adanya peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Nah, selanjutnya perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongannya ini berangkat menuju Jakarta. Nah, beliau ini menuju ke rumah kediaman Laksamana Maida. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maida ini merupakan kepala kantor penghubung angkatan laut di daerah kekuasaan angkatan darat. Nah, di kediaman Laksamana Maida ini terjadilah peristiwa perumusan teks proklamasi. Selanjutnya, tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini ada yang tahu siapa yang mengetik teks proklamasi? Tidak, Bu. Ya, jadi yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Ngelik. Nah, pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Jadi peristiwa pembacaan teks proklamasi ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian sejak tanggal 17 Agustus merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, dan yang terakhir dari masa kemerdekaan ini adalah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejak tanggal 17 Agustus 1945 kan Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas ya. Ya, Bu. Sehingga setelah pembacaan teks proklamasi ini segera dibentuk kelengkapan pemerintah negara dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan perlengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Nah, ini PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Ada yang tahu keputusan-keputusan tersebut apa saja? Belum tahu, Bu. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemilihan presiden beserta wakilnya. Kemudian pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dan terakhir adalah membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Oh iya, ini kalau dirasa materinya ada yang penting silahkan dicatat ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, dan yang terakhir dari subbab yang kita pelajari pertama ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, mengingat jam pelajaran saya hampir selesai, materinya sampai di sini ya. Iya, Bu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Alasan mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, teman kalian ada yang bertanya, mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Belum, Bu. Nah, jadi alasan mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dipikir secara logika ya. Pada saat itu keadaan Jepang sedang terancam dalam perang Asia
Pasifik. Memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, memberikan untung apa kepada Jepang? Nah, jadi alasan mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia adalah untuk mendapatkan dukungan pemimpin dan juga rakyat di Indonesia, sehingga dengan begitu Indonesia dapat membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi bukan tugas ya, tapi seperti kita akan mengadakan rundingan dengan berlatarkan masa lalu, yaitu nanti kita akan membentuk dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok BPUPKI dan yang kedua adalah kelompok PPKI. Jadi nanti Ibu akan memilih kalian secara acak. Kalian silakan mengambil kertas yang ada di meja saya agar adil ya, biar semuanya dapat kelompok, nggak saling pilih satu sama lain. Nah, jadi sistemnya nanti kalian silakan berkelompok sesuai dengan kelompok kalian yang sudah ditentukan pada hari ini. Kemudian kalian silahkan untuk membentuk lingkaran, nanti melakukan rundingan seperti yang dilaksanakan BPUPKI dan PPKI. Nah, nanti kalian silakan membuat name tag nama tokoh-tokoh yang mengikuti persidangan tersebut, kemudian sebelahnya taruh nomor absen kalian. Jadi nanti saya biar tahu ya, kalian itu seberapa aktif dalam perundingan tersebut. Ya, Baik Bu. Nah, ini saya sudah menyiapkan kertas. Silakan kalian maju satu-satu untuk mengambil ya. Iya Bu. Jadi yang dapat kelompok nomor 1 siapa? Saya Bu. Nomor absen? Nomor absen 7. Yang dapat kelompok nomor 2 saya Bu, absen berapa? 15. Silakan dipersiapkan dengan baik ya untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.